Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan pelajaran PKN semester ganjil kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Materi pertemuan kali ini adalah tentang norma yang berlaku di tengah masyarakat. Sebelum kita belajar soal norma, membahas soal norma, kita harus tahu terlebih dahulu sisi yang melekat pada diri manusia, karena norma itu adalah aturan yang berlaku bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang disebut dengan monodualis. Apa itu monodualis? Monodualis adalah manusia yang memiliki karakter sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Jadi pengertian dari monodualis adalah manusia yang memiliki sifat sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Makhluk sosial artinya apa? Makhluk sosial artinya zoon politikon. Manusia sebagai makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Seperti ketika seseorang akan mengadakan hajatan atau pesta sebuah hajat, maka tentu orang tersebut akan membutuhkan bantuan orang lain. Ada yang membantu memasak, ada yang membantu sebagai penerima tamu, ada yang membantu sebagai menyiapkan minuman dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai sisi manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang kedua, paham ya makhluk sosial tadi. Kemudian yang kedua adalah manusia sebagai makhluk individu. Ini menarik. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki karakter sebagai makhluk individu. Artinya apa? Artinya manusia memiliki karakter atau hak memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya, kebutuhan-kebutuhan individunya. Contoh misalkan begini. Tadi saya katakan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang membutuhkan bantuan orang lain. Ketika hajatan, dia butuh bantuan orang lain untuk membantu hajatan orang tersebut. Atau ketika mau membangun rumah, butuh tukang, butuh kuli, dan butuh penyedia pasir dan lain sebagainya. Tetapi satu sisi lainnya adalah manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Maka ini disebut sebagai manusia sebagai makhluk individu. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan seseorang itu memiliki uang, kemudian uang itu akan digunakan untuk membeli sesuatu, maka itu menjadi hak mutlak dari manusia tersebut, dari orang tersebut sebagai manusia yang memiliki karakter makhluk individu. Tidak boleh ada yang melarang. Saya misalkan memiliki uang, saya akan menggunakan uang itu untuk membeli emas, untuk membeli kendaraan, untuk membeli rumah. Maka tidak boleh siapapun melarang saya, karena itu adalah bagian hak saya sebagai makhluk individu. Yang terpenting, apa yang menjadi keinginan manusia itu tidak sampai melanggar aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi jelas bahwa manusia adalah makhluk monodualis, yang berarti sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial kenapa? Apa artinya makhluk sosial? Manusia membutuhkan bantuan orang lain atau zoon politikon. Makhluk individu apa artinya? Manusia berhak memenuhi kebutuhan-kebutuhan individunya tanpa boleh diganggu oleh pihak manapun. Demikian ya, saya kira ini yang harus dipahami soal manusia sebelum kita melangkah mempelajari tentang norma-norma yang berlaku bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya perlu juga dipahami bahwa manusia itu memiliki dua hal yang unik. Ini harus dipahami juga. Pertama, yang melekat pada diri manusia ada dua hal yang unik. Ada dua hal yang melekat pada diri manusia, maksud saya, sorry. Yang pertama, manusia itu adalah unik. Kenapa manusia unik? Karena
dari sekian banyak manusia tidak ada satupun manusia yang sama 100%, yang identik 100%, tidak ada. Manusia memiliki karakter yang nyaris berbeda, selalu saja berbeda. Bahkan saudara kandung, saudara kembar pun memiliki karakter yang berbeda, meskipun beberapa hal memiliki kesamaan. Maka ini disebut manusia sebagai karakter yang unik. Kemudian yang kedua yang melekat pada diri manusia, manusia memiliki karakter dinamis. Apa itu artinya? Artinya manusia selalu berubah, mengubah atau berubah pikir setiap saat dan setiap waktu, dinamis, menyesuaikan dengan kondisi. Ini yang sangat luar biasa. Pendapat manusia hari ini belum tentu sama dengan pendapat manusia besok. Apa yang dilakukan oleh manusia hari ini belum tentu dilakukan oleh manusia itu pada besok hari. Nah, ini yang disebut manusia itu dinamis ya. Sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan manusia, tentu manusia tidak sama hasil pekerjaannya antara hari ini dengan esok. Selalu berubah-ubah. Ini disebut karakter manusia sebagai makhluk yang dinamis. Itu ya. Itu awal prolog untuk kita belajar norma. Selanjutnya kita akan belajar norma. Norma secara linguistik, secara bahasa berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti adalah siku-siku. Berkaitan dengan bahasa tadi, fungsinya ada dua norma. Yang pertama adalah sebagai untuk memeriksa, yang kedua adalah ini untuk membantu, memeriksa dan membantu. Begitu, oke. Nah, ini disebut norma, kelihatan ya. Ini saya geser dulu. Oke. Nah, kelihatan. Oke. Baik. Itu ya norma. Nah, secara pengertian banyak ilmuwan yang mengartikan apa itu norma, ya. Ada yang mengartikan bahwa norma adalah aturan bagi manusia sebagai nilai dan juga sebagai pembimbing dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ini norma ya. Tetapi secara garis besar norma adalah bisa diartikan sebagai aturan-aturan yang disepakati dan berlaku di tengah masyarakat. Itu disebut norma. Jelas ya. Norma adalah aturan-aturan yang disepakati dan berlaku di tengah masyarakat ya. Itu disebut norma. Konteks Indonesia ya. Sebelumnya saya tegaskan bahwa norma itu adalah aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Ini yang harus sampean pahami. Berlaku di tengah masyarakat dan disepakati, itu norma. Aturan-aturan yang disepakati dan berlaku di tengah masyarakat, itu norma. Nah, untuk konteks Indonesia, norma itu ada 5. Sebenarnya yang umum ada 4, tetapi ada satu tambahan yang nanti saya jelaskan. Pertama adalah norma agama. Norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama itu adalah aturan-aturan yang bersumber dari Tuhan melalui kitab suci. Ini norma agama. Sesuai dengan agama masing-masing tentu, ya. Apa itu contoh norma agama? Contoh norma agama yang tertuang dalam perintah Tuhan melalui kitab suci adalah, misalkan dalam agama Islam adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini termasuk norma agama. Atau misalkan bersedekah, ini juga ada dalam kitab suci Al-Quran, maka ini disebut norma agama. Ada juga mematuhi orang tua, taat kepada orang tua. Ini juga merupakan norma agama. Kenapa? Karena ada perintah Tuhan melalui kitab sucinya. Segala aturan yang sumber utamanya adalah kitab suci atau perintah Tuhan melalui kitab suci, itu disebut norma agama. Oke. Termasuk kalau dijabarkan sebenarnya banyak. Dilarang berbohong itu juga norma agama. Kemudian dilarang mencuri itu juga norma agama. Dilarang minum minuman keras itu juga norma agama. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan, ya. Ini kelihatan ya, kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan?
kesusilaan itu adalah norma atau aturan-aturan yang bersumber dari hati nurani. Aturan-aturan yang bersumber dari hati nurani. Ya. Hati nurani itu apa? Secara global, hati nurani bisa diartikan sebagai hati yang selalu menyuarakan kebaikan. Hati nurani. Nah, kesusilaan ini adalah aturan yang bersumber dari hati nurani. Contoh misalkan begini. Ketika Anda melihat, sampean panjenengan melihat ada teman yang menangis, maka Anda akan memiliki rasa mendekati, menanyakan dan membantu mengapa dia menangis. Nah, itu disebut norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani. Contoh misalkan begini, ada orang jatuh, naik motor, uang berat jatuh, maka secara norma kesusilaan kita harus menolongnya. Kenapa? Karena sesuai dengan hati nurani kita, melihat orang yang butuh pertolongan maka harus ditolong. Maka itu disebut norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Termasuk misalkan ketika sampean sendirian di kamar, kemudian di lemari melihat selembar uang 5 ribuan, sampean sedang butuh uang, maka sampean di pikirannya akan terpecah menjadi dua, diambil atau tidak. Maka yang mengatakan jangan diambil itu adalah hati nurani. Secara norma kesusilaan kita tidak boleh mengambilnya, karena kalau kita mengambil uang itu maka kita akan melanggar norma kesusilaan. Ya, paham ya? Itu norma kesusilaan. Dan contoh-contoh lain yang intinya ketika itu berkaitan dengan hati nurani, maka itu termasuk norma kesusilaan. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Pengertian dari norma kesopanan adalah aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Ya, aturan-aturan yang sudah disepakati oleh masyarakat atau kelompok masyarakat berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, begitu. Itu pengertian dari norma kesopanan. Saya ulangi, aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat yang berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, itu disebut norma kesopanan. Contohnya bagaimana? Biasanya norma kesopanan ini tidak ada tertulis dalam kitab undang-undang, tidak ada tertulis dalam aturan baku, misalkan tata aturan kelas 7, tata aturan Negara Republik Indonesia, tata aturan desa Kebunharjo misal. Tidak, biasanya tidak begitu. Tetapi ini bersumber dari kebiasaan seseorang, kelompok masyarakat, bersumber dari kesepakatan atau kebiasaan kelompok masyarakat. Contoh misalnya begini, ketika kita sedang belajar seperti ini di dalam kelas, kemudian tiba-tiba ada seorang siswa yang bersin dengan suara keras, kira-kira sopan enggak? Tentu tidak sopan, karena itu melanggar kebiasaan yang sudah disepakati sebelum-sebelumnya. Bahwa kalau ada orang berkumpul kemudian kita bersin dengan keras, maka itu termasuk melanggar kesopanan. Apalagi meludah di tengah kumpulan atau rapat. Tiba-tiba ketika kita belajar dalam satu kelas ini ada yang meludah dengan suara yang keras misalnya, ya, meludah, apalagi ludahnya banyak gitu ya, tentu itu melanggar norma kesopanan. Atau di tengah kita belajar begini tiba-tiba ada seorang siswa yang kentut dengan suara yang nyaring, ya, Anda bisa terjemahkan sendiri suara nyaring kentut seperti apa, silahkan bayangkan dulu. Itu tentu melanggar norma kesopanan. Apa ada aturan yang menulis aturan kelas 7, 1 dilarang kentut? Enggak ada. Tetapi norma kesopanan ini ada disepakati oleh masyarakat. Begitu. Contoh lain misalkan kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, tentu dengan harus bahasa kromo inggil kalau dalam bahasa Jawa, atau bahasa yang lebih sopan. Ya, misalkan dalam bahasa Indonesia saya berbicara dengan orang yang lebih tua, tentu saya tidak boleh menyebut kamu. Ya,
setidaknya kita menyebut Anda atau kita menyebut panjenengan kalau dalam bahasa Jawa. Begitu ya, itu norma kesopanan. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber dari negara yang disepakati oleh masyarakat. Norma hukum memiliki dua hal yang melekat, yaitu memaksa dan mengikat. Memaksa itu artinya apa? Semua warga negara wajib hukumnya mentaati norma hukum atau aturan hukum. Mengikat artinya aturan norma hukum berlaku untuk semua warga negara. Mengikat untuk semua warga negara tersebut. Nah, contohnya norma hukum apa? Anda mencuri, maka itu termasuk melanggar norma hukum. Segala aturan yang tertulis dalam kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang-undang hukum perdata, ya, itu termasuk KUHP ya, kitab undang-undang hukum pidana, maka itu termasuk bagian norma hukum. Kita tidak boleh melanggarnya. Apapun itu yang menjadi aturan dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka itu harus ditaati karena itu termasuk bagian dari norma hukum. Mencuri, berjualan miras, mengonsumsi narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang tidak boleh, atau memukul temannya tidak boleh, menghina seseorang tidak boleh. Sekarang hukum lebih ketat. Anda mengatakan kepada seseorang bahwa seseorang itu memiliki hidung pesek dan Anda umumkan di depan umum, maka Anda sudah kena pasal pencemaran nama baik. Maka segala hal yang berkaitan dengan KUHP tadi harus ditaati bersama. Demikian ya. Nah, satu lagi yang menjadi norma di tengah masyarakat adalah kebiasaan. Kebiasaan dalam beberapa hal menjadi norma juga. Kebiasaan itu apa? Kebiasaan adalah aturan-aturan yang bersumber dari perilaku yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan. Perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Contoh misalkan, kalau nanti sampean sudah menikah, sampean punya istri Anda hamil, setelah 7 bulan maka Anda wajib bukan wajib ya, secara aturan Anda harus melaksanakan apa yang namanya mitoni. Ya, biasanya dalam berbagai kultur masyarakat Jawa, mitoni dilakukan dengan salah satunya membuat rujak. Ada yang mengatakan kalau rujaknya enak maka bayinya laki-laki, kalau rujaknya tidak enak bayinya perempuan. Nah, itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang menjadi norma karena sudah dilakukan secara berulang oleh masyarakat. Contoh lagi misalkan di masyarakat Jawa, kalau mau panen maka harus tasyakuran dan menempatkan beberapa makanan di pojok sawahnya. Maka itu disebut kebiasaan. Norma juga. Kenapa? Karena dilakukan berulang-ulang. Demikian ya. Itu berkaitan dengan norma. Tugas selanjutnya dikumpulkan kepada petugas atau guru piket. Tugasnya adalah mencat setiap anak mencontohkan pelanggaran norma di pesantren, mulai norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, kebiasaan, masing-masing norma 5 contoh. Ya, pelanggarannya ya, pelanggaran norma. Misalkan harus konteks, misalnya begini, norma agama, si A melihat si B tidak puasa Ramadan ketika bulan Ramadan, begitu ya. Demikian pertemuan PKN kelas 7. Bisa diputar lagi nanti kalau tidak paham. Kalau yang untuk anak belajar di rumah bukan di pondok, bisa nanti pesan pribadi ke saya untuk saya jawab ketika ada pertanyaan yang belum dipahami, materi yang belum dipahami. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.